Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seorang mukmin diwajibkan kepada mereka untuk menyediakan waktunya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya bertambah, dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkannya untuk kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, maka bergetar hatinya. Artinya, setiap kali kita mendengarkan kalimat Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya membuat iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Artinya, agar iman kita bertambah kepada Allah, maka sering-seringlah membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di sini semoga bagian daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama atau hak yang harus ditunaikan atau hak umat terhadap Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini adalah ibadah lain dari yang lain. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, setiap kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu, dan begitu seterusnya. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu diletakkan oleh Allah di awal ayat. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka ayat ini diletakkan di pertengahannya. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu sallu, ada kalimat sebelumnya dan semua kita hafal. Apa kalimat sebelumnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Maka cari dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang berada di pertengahan ayat, tidak akan kita jumpai kecuali ayat ini. Tentu kita bertanya, apa makna yang ada di dalamnya? Di antara salah satu maknanya ikhwatul Islam, karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat yang apabila ada dalam Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dengarkan baik-baik, pasang telinga. Karena itu adalah perintah atau itu adalah larangan. Perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Perintah tidak mungkin Allah yang melakukan. Larangan tidak mungkin Allah yang meninggalkan. Paham sampai di sini? Tidak mungkin Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian Allah berpuasa. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala la ta'kulu. Jangan kalian makan dari yang haram. Tidak mungkin Allah melanggarnya. Artinya apabila ada perintah dalam Al-Qur'an, tidak mungkin Allah melakukannya. Bisa dipahami? Karena itu perintah untuk kita. Allah yang memerintahkan kita melakukannya, bukan Allah yang melakukannya. Maka itu makna daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Namun ketika mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tidak demikian keadaannya. Sebelum Allah perintahkan kita melakukannya,
Allah terlebih dahulu yang mengucapkan dan melaksanakannya. Makanya Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi, Allah terlebih dahulu yang melakukannya, baru kita diperintahkan untuk melakukannya, lain daripada ayat-ayat yang lainnya. Maka disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak kandungan yang ada di dalamnya untuk kemuliaan Nabi. Begitu juga bahwa ternyata kalau seandainya hamba kita tidak mau melakukannya, maka cukup Allah dan malaikat yang telah melaksanakannya. Artinya Nabi tidak pernah memerlukan salam yang kita baca, selawat yang kita ucapkan, Nabi tidak memerlukannya. Karena Allah sudah berselawat kepadanya, malaikat juga sudah menyampaikan salam kepadanya. Apakah Nabi masih memerlukan salam dan selawat yang kita ucapkan kalau Allah sudah bersalam dan berselawat kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Agar kita tahu, ternyata dikala kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, bukan kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yang ada di dalamnya? Maknanya kalau kita mengucapkan salam dan selawat, manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Dan kalau seandainya kita tidak mau melakukannya, maka mudaratnya pun akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keberuntungan dan kerugian kembali kepada kita yang melakukan atau yang meninggalkan. Oleh karenanya perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pembahasan kita adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak ringan, karena kita membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak boleh dibahas. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah sekedar meyakini dan mengimani. Dan itulah salah satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan takdir. Takdir itu ikhwatul Islam bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibahas, tapi takdir itu adalah untuk diimani. Karena semakin kita membahas tentang takdir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ibarat kita semakin melihat matahari. Kalau seandainya kita semakin lama menatap matahari, semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Semakin kita melihat matahari, mata kita semakin terang atau semakin gelap? Semakin gelap. Berarti takdir itu bukan untuk dibahas, tapi untuk diimani. Berarti malam ini kita tidak membahas takdir. Takdir itu diimani. Maka disebut dengan iman kepada qada dan qadar. Namun kenapa perlu kita bahas? Pembahasan takdir itu ikhwatul Islam, di awal kita harus sepakat bahwa pembahasan takdir tujuannya adalah untuk meyakinkan kita agar betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pembahasan kita tentang takdir agar kita tahu bahwa semua yang Allah takdirkan kepada makhluknya terbaik. Dan yang ketiga, kenapa kita membahas takdir? Agar kita jauh dari kalimat-kalimat atau dari sifat-sifat orang yang menyeleweng dari takdir. Dan yang keempat, pembahasan kita tentang takdir adalah supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik dengan doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita bersama. Itu adalah tujuan kita untuk membahas tentang masalah iman kepada takdir. Karena iman masalah takdir ini bukan perkara yang mudah, sulit untuk diterapkan, pembahasan yang berat. Oleh karena itu ikhwatul Islam, tadi di awal muqaddimah kita menyebutkan beriman kepada takdir adalah pembahasan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada Allah.
Allah mau berbuat ini, Allah mau berbuat itu bukan urusan manusia. Urusan kita adalah beriman kepada perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya perbuatan, makhluk juga punya perbuatan. Perbuatan makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah tidak boleh ditanyakan. Itu kaedahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita salat 2 rakaat, salat zuhur, silakan, itu perintah Allah. Allah mau perintahkan maghrib 4 rakaat, itu terserah Allah, bukan urusan kita. Urusan kita melakukan atau tidak, itulah yang harus kita lakukan. Kita kerjakan atau tidak, itu adalah perbuatan kita sebagai seorang hamba. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun. Yang ditanya itu kalian sebagai seorang hamba. Kita harus tahu status kita ini hanya sekedar hamba, Abdullah. Tahu kita Abdullah artinya abdun. Apa arti abdun? Hamba itu adalah arti yang bagus. Kalau arti yang agak sedikit kasar, apa artinya? Abdun. Apa arti abdun? Budak. Kita ibaratkan kita punya pembantu, punya budak. Setiap kali kita perintahkan dia bertanya. Bersihkan mobil dia bertanya, cuci piring dia bertanya, bersihkan rumah dia bertanya, jemur pakaian dia bertanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang seperti itu? Apa yang kita lakukan? Ada pembantu yang seperti itu keadaannya, kita apa? Kita pecat. Mau tidak kita dipecat menjadi hamba Allah? Kita sebagai seorang manusia akan memecatnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Dan Allah itu punya contoh yang terindah. Kalau kita dipecat jadi hamba Allah, kita jadi hamba siapa? Mau tidak mau, hamba Allah selain kita sangat banyak. Tapi kita tidak punya Allah kecuali Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya kalau Allah memecat kita sebagai seorang hamba, masih banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat kepada Allah, yang mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, yang mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Hamba Allah selain manusia banyak, tapi kita tidak punya ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baik, kebaikan itu bukan kembali kepada Allah. Kalau kita buruk, keburukan bukan kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan ikhwatul Islam, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua mereka bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah maha kuasa walau hamba tidak ada. Allah maha kuasa walau hamba semuanya bertakwa. Artinya Allah tetap jaya, kuasa, sempurna. Dan kebalikannya, Allah kembali mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya ada orang yang fajir, durhaka, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa. Apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat indah agar kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beriman dan berbuat, bukan bertanya dan menentang. Kaum muslimin di antara salah satu sifatnya adalah banyak berbuat. Yang banyak bertanya itu adalah orang-orang sebelum kita, bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang semuanya kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kita ulang ayat ini. Ayat ini ikhwatul Islam, yaitu ayat 3 terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah, itu turun tidak sekaligus, tapi satu ayat, kemudian ayat berikutnya, kemudian baru ayat berikutnya. Dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah itu adalah surat yang paling indah, ayat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Bahkan kalau kita baca, apa kata Nabi? Kafatah, cukup bagi kalian pada hari itu. Artinya Allah akan menjaga kalian kalau seandainya kita membaca akhir surah Al-Baqarah. Artinya ayat ini, surat ini adalah surat yang terindah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Allah menyebutkan, "Lillahi mulkus samawati wal ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah."
Sesungguhnya langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Sesuatu yang kalian lakukan dan sesuatu yang kalian lakukan secara zahir atau secara batin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwatul Islam pertama kali turun, ayat yang berat. Kenapa ayat ini berat? Karena semua yang kita lakukan secara zahir dan apapun yang ada dalam hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu hati kita, jiwa kita, nafsu kita itu lebih banyak condong kepada keburukan daripada kebaikan. Kalau seandainya ayat ini betul-betul diterapkan oleh Allah, maka semua kita tidak ada yang masuk ke dalam surga. Paham akan ayat ini? Ayat ini menyatakan wa in tubudu ma fi anfusikum au tukhfu. Apapun yang kalian lakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara tersembunyi oleh hati kalian, semuanya akan dihisab. Kalau semuanya dihisab, bahkan hati kita dihisab, maka tidak akan ada di antara kita yang selamat dari api neraka. Karena jiwa hati kita ini lebih condong kepada keburukan. Sedikit kita akan berniat, kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini. Saya akan melakukan keburukan ini. Saya akan melakukan ini. Saya tidak sholat. Kalau baru berniat saja atau baru terlintas di dalam hati, maka itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah ayat yang berat. Sehingga ayat ini pertama kali turun, para sahabat mereka semuanya datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mendapatkan satu ayat yang tidak mungkin kami menerapkannya." Maka Nabi bertanya, "Ayat yang mana?" Para sahabat menjawab, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai umatku, wahai sahabatku, kalian jangan pernah mau sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian itu banyak bertanya, kenapa seperti ini? Allah perintahkan ini, kenapa Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita seperti ini, kenapa Allah perintahkan?" Terlalu banyak bertanyanya. Sehingga dengan mereka banyak bertanya, maka mereka sedikit beramal, sedikit beriman, sedikit beribadah. Itu adalah sifat orang terdahulu. Maka dikala sahabat datang bertanya kepada Nabi, Nabi marah. Nabi tidak memberikan jawaban, tapi Nabi memberikan teguran. Jangan kalian mau sama dengan orang-orang sebelum kalian, banyak bertanya. Agama ini ikhwatul Islam bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilakukan. Allah perintahkan salat 2 rakaat, salat subuh selesai, 2 rakaat. Apa salahnya? Allah perintahkan kita salat maghrib 3 rakaat, selesai. Kenapa harus 3? Kenapa harus 4? Kenapa harus 2? Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bukan sifat hamba Allah, dan juga bukan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau semuanya kita pertanyakan kapan kita beribadah kepada Allah, kenapa harus puasa, dan puasanya kenapa harus setelah fajar atau sebelum fajar, kenapa harus setelah terbit matahari, kenapa, semuanya harus dipertanyakan. Kalau seperti itu kapan kita beribadah? Dan ini adalah bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melanggar rambu-rambu kita sebagai seorang hamba. Hamba itu sebagaimana tadi kita contohkan, tinggal lakukan, kerjakan, selesai, tanpa banyak bertanya. Makanya sahabat dikala mereka bertanya, Nabi menegurnya, jangan kalian banyak bertanya sebagaimana banyaknya bertanya orang-orang sebelum kalian. Akan tetapi kalau ada ayat yang turun kepada kalian, cukup bagi kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Maka dikala Nabi mengatakan kalimat tersebut, semua para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah langsung turunkan ayat yang kedua, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa qalu. Siapa yang mengatakan wa qalu? Dan mereka mengatakan, mereka itu siapa? Mereka itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita. Artinya di antara salah satu sifat kita sebagai umat Nabi adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Kita senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Ini Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Ini Allah larang sami'na wa ata'na, selesai. Kita lakukan, kita kerjakan, itu urusan kedua. Ada perintah kemudian kita tidak sanggup melakukannya, maka bisa jadi karena ada uzur, ada larangan, tapi kita tetap melakukannya, bisa jadi karena ada alasan. Tapi yang pertama kali keluar dari lisan seorang umat Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu adalah bagian daripada takbir.
Karena Allah tidak mungkin perintahkan kepada kita kecuali yang terbaik. Allah tidak mungkin memberikan kepada hamba kecuali yang terbaik, walau menurut mereka tidak baik. Ibaratnya ikhwatul Islam seperti kita punya anak kecil. Anak kecil, kemudian dia sakit. Dikala dia sakit, maka kita bawa ke dokter. Dikala kita bawa ke dokter, maka ada yang diambil darahnya, ada yang diberikan obat yang pahit ataupun yang semisalnya. Apa kira-kira tanggapan anak kepada kita sebagai orang tua? Ayah saya ini jahat. Kenapa saya harus diambil darah? Kenapa saya harus seperti ini? Itu tanggapan seorang anak kepada ayahnya. Karena mereka tidak tahu. Sedangkan apa tujuan seorang ayah kepada anak melakukan seperti itu? Untuk agar mereka sembuh. Nah, seperti itulah ibarat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kecuali yang terbaik. Walaupun seorang hamba menganggap itu tidak baik. Dan salah satunya adalah sakit, musibah, dan yang lain semisalnya. Apabila ini ada pada diri kita ikhwatul Islam, pekerjaan kita bukan banyak bertanya, tapi bagaimana kita yakin dan percaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kalimat ini bukan hanya perintah, tapi apapun yang berlaku pada diri kita semuanya sami'na wa ata'na. Dan itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, karena beriman kepada takdir itu sesuatu yang berat di awal. Makanya ada salah seorang wanita meninggal anaknya. Kemudian Nabi SAW lewat dan wanita ini mampir, atau Nabi mampir kepada wanita yang sedang menangis di perkuburan anaknya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nabi SAW memberikan motivasi. Apa jawaban wanita ini? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW pergi meninggalkan wanita tersebut. Kemudian pada akhirnya ada orang yang mengatakan, wahai fulanah, kepada wanita ini, wahai fulanah, ketahuilah yang tadi berbicara kepadamu. Karena wanita ini karena sibuknya dia menangis, dia tidak melihat siapa yang berbicara kepadanya. Ternyata yang berbicara itu adalah Nabi. Kemudian Nabi SAW berbicara, dan jawaban wanita ini, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Dan Nabi pergi meninggalkan dirinya. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada wanita ini mengatakan, yang berbicara denganmu itu adalah Nabi SAW. Maka wanita ini bergegas minta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya dilihat dari kesabaran dan kekuatan iman seorang hamba adalah dalam atau pada hentakan pertama, bagaimana keadaan dan sifatnya. Contoh misalnya, dikala dia sakit, yang pertama kali dia ucapkan apa? Yang pertama kali dia lakukan apa? Dikala dia kehilangan harta, yang pertama kali terucap dari lisannya apa? Kalau seandainya ada di antara anggota keluarganya meninggal, apa yang pertama kali dia ucapkan? Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat istirja, maka itu adalah tanda kesabaran. Tapi kalau seandainya pertama kali, dikala kita mendapatkan ujian dan musibah, kita tidak mengucapkan apa-apa, atau bahkan kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak indah, maka kesabaran tidak ada lagi pada diri kita. Karena ujian daripada kesabaran itu indas sadamatil ula, pada hentakan pertama, pada proses pertama dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba. Agar kita tahu ikhwatul Islam, kalimat sami'na itu bukan hanya pada perintah dan juga bukan hanya pada larangan, tapi juga terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Karena harus kita ingat, semua ketentuan hamba pasti yang terbaik, walau anggapan kita tidak baik pada waktu itu. Dan nanti kita akan kejelaskan apa makna daripada konsekuensi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika para sahabat mengatakan waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka dikala mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah turunkan amanah Rasul. Kemudian ketika surat amanah Rasul atau ayat amanah Rasul turun, maka Allah turunkan ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata ayat ini adalah ayat yang menghapus ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah.
ayat ini sudah dihapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya seorang hamba tidak akan diberikan dosa sampai dia berbicara atau melakukannya. Contoh misalnya, dia sudah berniat tidak ingin melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita tahu sholat berjamaah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kaum laki-laki. Kemudian dia mengatakan, saya tidak, atau dia berniat saya tidak akan sholat berjamaah. Nah, niat dia itu sudah diberikan dosa atau belum? Dia tidak akan diberikan dosa oleh Allah sampai dia mengucapkan atau sampai dia melakukan. Selama itu baru dalam hati, maka Allah tidak akan memberikan beban. Dan kita kiaskan kepada dosa-dosa yang lainnya. Misalnya dia mengatakan, karena kita tahu inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa kita ini lebih condong melakukan keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Artinya kita dorongan untuk melakukan keburukan sangat banyak. Dan yang pertama kali mendorong kita melakukan keburukan adalah diri kita sendiri. Maka di antara salah satu doa yang senantiasa kita ajarkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk melakukan kebaikan dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kekuatan untuk beribadah. Wa a'izni min syarri nafsi. Lindungi aku dari kejahatan diriku. Artinya apa? Ternyata yang memerintahkan pertama kali kita berbuat jahat adalah diri kita sendiri. Maka dari situlah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita mengulang, membaca, berdoa dengan kalimat-kalimat ini dalam setiap doa, dalam sujud, dalam doa-doa kita kepada Allah. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk beribadah, melakukan kebaikan, dan jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena diri kita ini terlalu banyak jahatnya, itu istilahnya. Nah, kejahatan tersebut tidak akan ditulis sampai diucapkan atau dilakukan. Itulah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang masalah takdir. Takdir itu ikhwatul Islam atau yang kita kenal dengan al-qadar. Al-qadar artinya adalah takaran. Takdir itu artinya menakar, ditakar-takar. Maka ada dua istilah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila dia bersama, dia berpisah. Apabila dia berpisah, maka dia bersama. Contoh misalnya al-iman wal Islam. Kalimat iman dan kalimat Islam apabila mereka bersama, maka mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, maka mereka bersama. Apa maknanya? Apabila mereka ada dalam satu kalimat, maka memiliki arti yang tidak sama. Tapi apabila mereka terpisah, maka mereka memiliki arti yang sama. Itulah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'. Apabila bersama berpisah, apabila berpisah maka akan bersama. Apa maknanya? Iman dengan Islam kalau digabungkan memiliki makna yang berbeda. Kalau dipisahkan memiliki makna yang sama. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya al-birru wat taqwa. Kalimat albir, kebaikan, takwa, juga kebaikan. Kalimat ini, kalau digabungkan, kalau ada dalam satu bahasa, satu kalimat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau berpisah, maka maknanya sama. Contoh yang lain, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Apa perbedaan adil dengan ihsan? Sama. Kalau mereka bersama, mereka berpisah,
Kalau mereka berpisah, maka mereka akan bersama. Begitulah kalimat al-qadha wal qadar. Kalimat qadha dan qadar adalah kalimat yang apabila bersama mereka berpisah, apabila mereka berpisah mereka akan bersama. Apa maknanya? Kalau kalimat qadha dan qadar digabungkan dalam satu bahasa, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau terpisah, qadha disebut di sana, qadar disebut di sana, maka maknanya sama. Jelas sampai di sini? Sebagaimana tadi contoh yang telah kita sebutkan. Nah, sekarang kita sebutkan artinya apa? Berarti kalimat qadha dan qadar itu bisa jadi memiliki makna yang sama, bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Tergantung bagaimana keadaannya. Kalau dia berpisah, maka memiliki makna yang sama. Kalau dia bersama, maka memiliki makna yang berbeda. Artinya ikhwatul Islam, dari situlah terjadi perbedaan para ulama. Qadha dan qadar itu maknanya sama kalau mereka berpisah. Tapi kalau mereka bersama memiliki makna yang lain. Maka dari situlah ikhwatul Islam, qadar, qadha dan qadar. Kita ambil satu-satu. Qadar. Qadar itu artinya takdir. Qadha artinya ketentuan. Artinya sama. Artinya juga berbeda. Kalau dikala mereka bersama, artinya berbeda. Apa perbedaan antara qadha dan qadar? Qadar itu Bapak Ibu, ikhwatul Islam. Qadar itu artinya adalah kadar, takaran. Takaran itu apa maknanya? Takaran itu artinya ikhwatul Islam, dikala diberikan takaran dan Allah selalu memberikan takaran untuk makhluknya. Apa makna diberikan takaran? Allah Subhanahu wa taala selalu menentukan takdir-takdir hambanya, maka disebut dengan qadar. Ditakdirkan, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang tukang jahit. Kemudian dipesan. Kemudian dikala ingin dijahit, maka dia mengukur. Ini panjangnya sekian, ini lebarnya sekian. Itu disebut dengan takdir. Disebut dengan takaran. Nah, takaran ini panjangnya, lebarnya masih bisa berubah atau tidak? Masih bisa berubah atau tidak? Masih. Makanya kalau seandainya ada yang berubah, maka yang berubah itu adalah takdir. Kadarnya, takarannya masih bisa berubah karena belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditakar-takar. Tapi kalau penjahit tersebut sudah diukur, ini panjangnya, ini lebarnya, bikin baju misalnya, atau bikin celana misalnya, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Kemudian dia gunting. Dikala dia gunting, bisa lagi dirubah atau tidak? Tidak lagi bisa dirubah. Maka itulah yang disebut dengan qadha. Dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau sudah qadha, maka itu tidak akan pernah bisa berubah untuk selama-lamanya. Tapi kalau itu masih takdir, maka takdir itu bisa berubah. Bagaimana supaya takdir itu bisa berubah? Salah satunya adalah dengan doa. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la yaruddul qadar illa doa. Doa itu bisa berubah semuanya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, apabila ada di antara kalian yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan lapangkan rezekinya. Nah, kalimat ini berarti hamba tersebut belum ditentukan umurnya. Iya atau tidak? Karena Allah mengatakan akan dipanjangkan umurnya. Kalau dia melakukan menyambung tali silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan hartanya. Artinya bisa berubah atau tidak? Bisa berubah. Karena itu masih takdir, masih ditakar oleh Allah. Hamba, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihat hamba tersebut. Kalau seandainya mereka menjaga rahimnya, menyambung tali silaturahim, menjaga saudara-saudarinya, keluarganya, maka panjangkan umurnya, lapangkan rezekinya. Malaikat tinggal melihat. Kalau dia melakukan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi kalau dia tidak melakukan, maka rezekinya tidak diluaskan, umurnya tidak dipanjangkan. Artinya masih bisa berubah atau tidak? Masih. Maka itulah disebut dengan takdir. Nah, kalau ada yang bertanya, takdir itu bisa berubah atau tidak? Apa jawabannya? Bisa. Yang tidak bisa berubah itu adalah qadha. Maka disebut dengan qadha dan qadar. Itu ditinjau dari sisi makna. Kemudian ikhwatul Islam, antara qadha dan qadar, pembahasan qadha dan qadar sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan adalah pembahasan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini merupakan pembahasan di mana dianjurkan bagi kita mengetahui bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun bumi belum ada, maka semua ketentuan yang berlaku sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ikhwatal Islam. Sebelum bumi diciptakan oleh Allah, kemudian sebelum ada makhluk di dalamnya, maka Allah sudah menentukan semuanya. Sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Arsh. Kemudian yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qalam. Ketika qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu uktub, maka kalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Apa yang dia tulis? Yang dia tulis itu adalah kejadian yang akan berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ketentuan kita di sini, kita berkumpul di sini, kita duduk di sini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum khamsina alfasana, yaitu 50.000 tahun lamanya. Artinya ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa tidak ada yang berada di dunia kecuali semuanya berada di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan beriman kepada qada dan qadar harus kita ketahui 4 hal. Yang pertama, ilmullah. Allah mengetahui semuanya. Kemudian wa kitabatuhu. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semuanya. Allah sudah tahu. Banyak orang yang tahu, tapi mereka tidak menulis. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Karena nanti akan banyak di antara hamba yang menentang takdirnya di hari akhirat. Bahkan salah satunya adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan, dan nanti kita ukirkan atau kita kiaskan kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Apa kata orang-orang Quraisy? Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Ya Allah, kami melakukan kesyirikan. Kalau seandainya engkau mau, maka kami akan beribadah kepadamu. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak mau salat? Kenapa kalian tidak mau berpuasa? Jawabannya mudah. Kalau Allah ingin, maka Allah akan membuat kami berpuasa dan Allah akan membuat kami salat. Betul atau tidak? Salah. Betul atau salah? Khilaf ya? Khilaf ulama. Ulama mana yang khilaf? Itu bahasa orang-orang terdahulu. Dan itu adalah fitnah yang luar biasa. Makanya ikhwatul Islam, masalah qadar dan qadar banyak yang menyeleweng. Maka ini adalah awalnya. Ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah karena takdir Allah atau bukan? Ada orang yang tidak beribadah. Ada orang yang ingkar kepada Allah, itu karena takdir Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan itu bukan takdir Allah, maka kita keluar dari agama. Kalau kita mengatakan itu adalah takdir Allah, maka itu alasan orang-orang yang tidak mau beribadah. Ini takdir Allah, selesai. Yang mana kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Takdir Allah atau bukan? Berarti Allah menciptakan kekufuran. Dan Allah menciptakan kesyirikan. Takdir Allah atau bukan? Berarti mudah bagi orang-orang Quraisy, berarti orang-orang yang nanti tidak beriman kepada Allah, ya Allah, kami seperti ini. Kami seperti ini karenamu, kami menakdirkan kami. Jadi bagaimana? Ini sudah masuk pembahasan takdir nih. Tadi baru mukadimahnya. Takdir ya. Kenapa takdir? Masih bisa memilih? Abu Lahab. Contohnya, dia ditakdirkan oleh Allah masuk neraka sebelum 10 tahun dia mati. Jelas kisah Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah dulunya, Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza.
Abdul Uzza itu Abdul Aziz, hamba Allah artinya. Dan dia adalah orang yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia kepada Nabi. Wajar saja karena Nabi tidak ada ayahnya. Seolah-olah Abu Lahab itu adalah ayahnya. Jadi Abu Lahab itu ayah Nabi. Kalau istilahnya paman Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, kapan dia tidak mulai sayang kepada Nabi? Saking sayangnya dia kepada Nabi, maka dia menikahkan kedua putranya bersama kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki putra Utsbah dan Utaibah. Maka dia nikahkan Utsbah dan Utaibah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan Abu Lahab tidak sayang kepada Nabi. Kapan sayangnya hilang? Ketika Nabi berdiri di atas bukit Safa dan mengatakan, "Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Aku memberikan peringatan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, beriman kalian kepada Allah. Maka di saat itulah Abu Lahab mengatakan, "Tabbat laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana." Celaka kamu wahai Muhammad. Bahkan Abu Lahab setelah Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang Nabi, dia tidak mau lagi memanggil Nabi dengan nama Muhammadun, tapi dia memanggil Nabi dengan kalimat Muzammamun. Karena Muhammadun artinya adalah orang yang terpuji, sedangkan Muzammam artinya adalah orang yang tercela. Dia paling sayang kepada Nabi. Sampai kapan? Sampai sebelum Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Maka kalimat yang pertama keluar dari lisan Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Dengan kalimat ini Allah balas ucapan Abu Lahab dengan tabbat siyada abi lahab. Ayat ini kapan turun? 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. 10 tahun. Artinya ini takdir Allah atau bukan? Masih pertanyaan yang tadi. Maka dari situlah ikhwatul Islam, kita harus tahu. Yang pertama, ilmu Allah. Semua yang ada di dunia itu adalah berkehendak atau berlandaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitabatuhu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyiatuhu, Allah berkehendak. Allah berkehendak. Artinya ketika diciptakan keburukan, keburukan tersebut atas kehendak Allah atau bukan? Iblis ada, Allah berkehendak atau tidak? Kalau kita mengatakan Allah tidak berkehendak, maka kita mengatakan sama saja kita mengatakan berarti Allah tidak tahu, Allah tidak punya ilmu. Orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu, apa konsekuensinya? Berat kan? Makanya tidak usah bahas tentang takdir. Tidak usah bahas tentang takdir. Berarti kita bahas yang lain. Yang ketiga, masyiatuhu. Masyiah itu artinya semua yang terjadi di dunia berlandaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Keimanan, kekufuran, kebaikan, keburukan, semuanya. Dukun ada atas kehendak Allah atau bukan? Tukang sihir ada atas kehendak Allah atau bukan? Iya atau tidak? Berarti dukun kalau ditanya, kenapa kamu jadi dukun? Atas kehendak Allah. Ada tukang sihir, pencuri, atas kehendak Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan ini atas kehendak Allah, maka dia selama-lamanya akan mencuri. Kapan dia akan berhenti? Jelas sampai di sini? Syubhat sudah masuk. Akan sulit keluarnya. Dan disalahkan oleh panitia. Karena memilih tajuk yang susah. Pas azan. Baik, ikhwatul Islam, berpikir dulu. Nanti setelah ini kita sambung setelah azan atau sambung setelah salat. Setelah azan sebentar saja ya, untuk menghilangkan syubhat yang tadi. Baik, azan dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang takdir, kami ingin menyebutkan salah satu kisah yang pernah diceritakan dan dialami oleh saudara kami di Madinah sana. Ada salah seorang mahasiswa yang dia berasal dari daerah yang mana daerahnya adalah daerah yang tidak aman, daerah yang minoritas kaum muslimin. Kemudian dia pun datang ke kota Madinah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala dari daerah yang minoritas. Artinya tujuannya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diterima semester 1, semester 2 sampai dia semester 8. Dia lulus dengan nilai yang terbaik. Ketika semester 8 ikhwatul Islam, qaddarallah, dikala semester 8 maka dia tidak lulus. Kalau tidak lulus, konsekuensinya tidak bisa pulang. Harus lulus baru pulang. Karena dulu biasanya apabila ada mahasiswa yang nilainya tidak lulus, maka mereka tidak boleh pulang ke kampung halaman untuk liburan. Dan dia salah satunya. Dikala dia tidak lulus dan dia ingin pulang ke kampung halamannya, tapi tidak bisa karena nilai tidak lulus. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dia mengadu kepada dosennya. Wahai Syekh, misalnya dia mengatakan, aku tidak lulus. Kemudian Syekh ini bertanya, apakah kamu sudah belajar? Karena ada orang yang tidak lulus karena tidak belajar, ada orang yang tidak lulus karena dia belajar, tapi betul-betul karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, apa jawaban mahasiswa ini? Syekh, saya belajar siang dan malam. Saya belajar siang dan malam, tapi saya tidak lulus. Maka di saat itulah Syekh bukan menolongnya, kamu akan lulus, tidak, tapi Syekh mengatakan, ketahuilah wahai anakku, pasti ada yang terbaik untuk dirimu. Tetaplah kamu tinggal di Madinah, tinggal 1 semester, padahal dia ingin pulang bertemu dengan keluarganya. Namun tidak bisa pulang karena dia tidak lulus. Maka saya mengatakan pasti ada yang terbaik untuk dirimu. Pada akhirnya, dan masih ada sesuatu di dalam hatinya, dia kembali melanjutkan 1 semester lagi untuk melengkapkan semester 8 yang tadi dia tidak lulus atau gagal kalau istilah kita. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia belajar. Nah, dikala dia mulai belajar semester untuk mengganti semester yang gagal tadi, apa yang terjadi? Karena kawan-kawannya semuanya pulang, mereka lulus. Qaddarullah, pada tahun itu adalah tahun di mana semua yang berasal dari alumni Madinah, mereka dicari, dipenjara, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dari negaranya. Dan itu adalah alasan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Disitulah kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kita menginginkan, Anda menginginkan, kita semua menginginkan, dan Allah punya keinginan. Kita menginginkan A, yang fulan juga menginginkan A, Allah menginginkan B, maka itu semuanya dikembalikan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah bagi kita untuk menerapkannya. Dikala kita mendaftar, tiba-tiba kita tidak lulus, padahal semuanya kita sudah melakukannya. Tidak lulus bukan mudah untuk menerimanya. Dikala kita sudah menjaga kesehatan, berhati-hati dalam berkendaraan, tiba-tiba kita kecelakaan, tidak mudah untuk menerimanya, sulit. Tapi ikhwatul Islam, ingat cerita yang tadi kami sebutkan, itu adalah alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik kepada hambanya. Karena takdir itu ikhwatul Islam bukan pilihan. Kalau seandainya kita boleh memilih takdir, maka saya menginginkan diri saya lahir dalam keadaan putih, kaya, kemudian bagus, semuanya sempurna. Kalau seandainya kita boleh untuk memilih, tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir itu, kalau seandainya kita pandai di dalam meyakininya, maka akan membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mengetahui bahwa tidak ada ketentuan yang ada di dunia kecuali terbaik semuanya. Bahkan Allah menciptakan iblis itu terbaik. Kenapa demikian? Kalau iblis tidak ada ikhwatul Islam, maka bagaimana kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak akan ada yang namanya jihad? Tidak akan ada yang namanya santai-santai saja. Tidak ada yang namanya perjuangan dalam beragama. Terbaik.
Menurut kita tidak terbaik, semuanya terbaik. Maka apapun yang ada di dunia ikhwatul Islam, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, yang baik harus disandarkan kepada Allah, yang tidak baik tidak boleh disandarkan kepada Allah, walau Allah yang menciptakannya. Maka dari situlah kita harus membedakan mana pencipta, mana pelaku. Pelaku itu adalah kita, pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kita melakukan kebaikan, kebaikan itu disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada kita? Kita atau Allah? Kalau disandarkan kepada Allah, berarti yang salat ini siapa? Allah. Kalau kita sandarkan kepada, paham? Kalau kita berpuasa, berarti yang berpuasa adalah, ini kemana-mana perginya. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu disandarkan kepada Allah atau kepada orang yang melakukannya? Yang melakukannya. Dikala fulan salat, berarti yang salat itu adalah fulan, bukan Allah yang salat. Dikala ada seorang hamba yang melakukan keburukan, keburukan itu disandarkan kepada Allah atau kepada dia? Kepada dia. Walau yang menakdirkan itu semua adalah, jelas sampai di sini. Maka dari situlah kita harus membedakan mana pelaku, mana pencipta. Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita adalah pelakunya, dan semua yang ada di dunia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah dibagi ikhwatul Islam, ada kehendak, ada kesukaan. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan bahwa dalam masalah takdir harus ada 3 atau 4. Yang pertama, ilmu Allah. Allah tahu semuanya. Yang kedua, Allah tulis semuanya. Yang ketiga, semuanya yang ada di dunia Allah kehendaki. Iman, kufur, kebaikan, keburukan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak. Tapi ingat, tidak semua yang Allah kehendaki disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis. Apakah iblis disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi dikehendaki atau tidak? Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit. Apakah penyakit disukai oleh Allah? Tidak. Tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah tidak semua yang dikehendaki dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ada 2. Ada bagian masalah agama, ada bagian masalah dunia. Bagian dalam masalah agama, tidak boleh bagi kita mengatakan ini takdir Allah. Seperti misalnya, wahai fulan, kenapa kamu tidak salat? Ini takdir Allah. Karena kita ada pilihan di sana. Wahai fulan, kenapa kamu tidak berpuasa? Takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan saya puasa, kalau Allah menakdirkan saya tidak puasa, tidak boleh. Takdir ini baru boleh kita berucap sesuatu yang di luar daripada ketentuan kita. Kita berkendaraan, sudah hati-hati, pakai helm, pakai semuanya, kemudian tiba-tiba terjatuh, baru dikatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya di rumah, kita jaga semuanya, tiba-tiba kehilangan, maka baru dikatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir seperti ini hanya boleh diucapkan dalam masalah kauniyah, dalam masalah hukum alam yang mau tidak mau akan terjadi. Sedangkan masalah ibadah, kenapa kamu tidak beribadah? Ini adalah takdir Allah. Tidak boleh kita mengucapkan demikian. Coba kalau kita balikan. Karena biasanya orang berdalih dengan takdir. Dikala dia melakukan keburukan, kenapa kamu tidak berzakat? Ini takdir Allah. Kenapa kamu tidak berbakti kepada orang tua? Ini takdir Allah. Coba kita balikan. Kenapa kamu berbakti kepada orang tua? Ini takdir Allah. Pernah tidak ada orang yang mengatakan seperti itu? Kenapa kamu salat? Ini takdir Allah. Ada tidak kita mendengarkan kalimat seperti ini? Biasanya orang menjadikan dalil takdir itu dalam keburukan, dalam kebaikan. Tidak pernah kita jadikan takdir sebagai dalil. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dari situlah para ulama membaginya. Maka dari sini disebut dengan masyiah. Masyiah itu adalah kehendak. Semua yang ada di dunia atas kehendak Allah. Tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, khalquhu wa ijaduhu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Maka inilah disebutkan oleh para ulama 4 tingkatan takdir. Semuanya harus kita tahu. Dalam masalah takdir, Allah ada ilmu di dalamnya. Allah menulisnya, Allah mengkehendakinya, dan Allah yang menciptakannya. Semuanya tanpa terkecuali. Maka dari situlah dulu, karena orang yang mulai menyeleweng dalam masalah takdir itu ikhwatul Islam
ada salah seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani dikala dia berada di Basrah. Sebagian para ulama mengatakan Ma'bad al-Juhani ini dia mengambil masalah takdir dari salah seorang yang namanya, mohon maaf ya kalau namanya ada, namanya Susan. Jadi Susan ini diambil dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini diambil lagi oleh Al-Ghailan. Mereka lah perusak-perusak masalah takdir. Maka dari situlah terkenal ada namanya Al-Qadariyah, ada namanya Al-Jabariyah. Orang Al-Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan sesuatu atau Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Kalau sudah terjadi baru diketahui oleh Allah. Betul atau salah? Betul atau salah? Allah tidak tahu kalau kita salat di sini sampai kita salat. Betul atau salah? Allah sudah tahu kalau kita akan salat di sini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana. Yang lain namanya Al-Jabariyah. Secara umum ada Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mengatakan al-amru unuf. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Tujuan mereka baik. Kenapa alasannya? Tidak mungkin Allah menciptakan keburukan di dunia sampai keburukan itu terjadi. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Agar mereka tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Buruk itu tidak ada di dunia sampai, atau buruk bukan takdir Allah, tapi karena manusia. Jadi saya melakukan keburukan, saya tidak salat bukan karena Allah, karena saya. Betul atau tidak? Saya tidak puasa karena saya, betul atau tidak? Kalau betul kita Qadariyah. Susah kan? Tujuan mereka bagus. Mereka tidak ingin menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat buruk, yang buruk itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mereka itu betul atau salah? Kalau betul, berarti kita satu rombongan dengannya. Dengan Qadariyah. Dan orang Qadariyah, apa kata Abdullah bin Umar? Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang tersebut, kabarkan, sampaikan, aku berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku. Tujuannya bagus. Semuanya tidak disandarkan kepada Allah. Makanya mereka mengatakan al-amru unuf. Semua perbuatan itu baru diketahui oleh Allah, baru disebut dengan takdir kalau sudah terjadi. Ingat ikhwatul Islam, semuanya atas kehendak Allah. Kebaikan ataupun keburukan atas kehendak Allah. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang Allah kehendaki harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Disitulah kita harus membedakan, disitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Jabariyah lain. Al-Jabariyah itu mengatakan ikhwatul Islam, kita semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul atau salah? Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, kita tidak ada pilihan. Semuanya atas ketentuan Allah. Betul atau salah? Betul atau salah? Yang kanan betul, yang kiri salah. Khilaf lagi ya. Bapak nih khilaf terus jawabannya Pak ya. Insyaallah taib. Ikhwatul Islam, dikala kita pergi ke masjid, masjid ada 3, ada 4. Kita di sini atau datangnya kita di sini, rasanya ada tidak orang yang memaksa kita di sini? Tidak ada. Berarti kita diberikan pilihan atau tidak? Kita bisa memilih atau tidak? Nah, pilihan kita itu semuanya sudah ditentukan. Tapi kita merasa dipaksa atau tidak? Tidak ada di antara kita yang merasa dipaksa. Nah, orang Jabariyah mengatakan semua yang kita lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya sekedar ibarat daun yang dibawa oleh angin. Kalau angin ke kanan dia ke kanan, kalau angin ke kiri dia ke kiri. Maka itulah disebut dengan Al-Jabariyah. Sedangkan kita ikhwatul Islam Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan semua yang ada di dunia itu adalah atas kehendak Allah, penciptaan Allah, ilmu Allah. Tapi kita sebagai seorang hamba tidak pernah merasa dibebani atau tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada tidak yang merasa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ini, melakukan itu, tidak. Tapi semua yang kita inginkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, kita tidak akan pernah dipaksa atau tidak pernah merasa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah pembahasan tentang masalah takdir.
Jadi masalah takdir itu adalah masalah yang sulit-sulit gampang ya. Sulitnya 2 kali, gampangnya 1 kali. Oleh karena itu jangan lagi bahas tentang masalah takdir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, semakin kita membahas tentang takdir, maka semakin kita melihat matahari, semakin buram, semakin susah. Yang dulunya kita beriman kepada takdir, sekarang sudah mulai ragu-ragu kepada takdir. Ragu-ragu kepada takdir berarti ragu kepada rukun iman. Kalau ragu kepada rukun iman, berbahaya iman kalau tiangnya sudah mulai goyang. Hancur masjidnya walau 1. Itulah disebut dengan rukun iman. Iman itu tidak boleh kita mempelajarinya banyak-banyak, tapi tujuannya adalah bagaimana kita beriman. Kecuali kalau tujuan kita membahasnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa semua yang ada pada dunia ini adalah berlandaskan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti yang terbaik. Namun terbaiknya kita tidak tahu kecuali Allah yang memberitahukan. Dan kadang Allah memberitahukan di dunia, dan kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan di akhirat. Makanya kalau seandainya ada orang yang terkena musibah, kita mengatakan pasti ada hikmahnya. Tapi ingat, jangan pernah kita menunggu hikmah. Karena apabila kita menunggu hikmah, kalau hikmah tidak datang, maka kita tidak akan percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membahas tentang masalah takdir, beriman saja. Hikmah pasti ada. Yang masalahnya kita tahu, ada di antara kita yang tidak tahu. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Ini pembahasan singkat tentang masalah takdir. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahaminya. Jazakumullahu khairan. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum. Taib. Ada yang ingin ditanyakan? Taib, silakan. Pertanyaan tentang masalah takdir ya Bang ya. Kalau masalah luar belum diterima. Taib. Ada takdir ya pertanyaannya? Tentang takdir, tentang sholat ya. Tunggu dulu. Kalau tentang masalah luar kita tunggu dulu. Karena masalah takdir ini harus kita jelas pahami baik-baik. Taib ikhwatul Islam, kalau tidak masalah takdir nanti kita pending dulu jawabannya. Ada lagi yang lain? Taib. Tadi dikatakan bahwa takdir itu tidak semuanya disukai. Jadi apa tujuan Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak disukainya itu? Taib. Pertanyaan ini Bapak bagus. Tapi boleh atau tidak? Bukankah tadi telah kita kunci? Tidak boleh banyak? Bapak melihara kambing. Sudah tahu kambing itu baunya busuk, tetap Bapak pelihara di rumah. Kalau ada yang bertanya, Bapak kenapa pelihara kambing? Kira-kira apa yang Bapak lakukan kepada yang bertanya? Kan itu istilahnya. Artinya, ada yang takdir itu semuanya atas kehendak Allah. Tapi ada yang disukai, bukan tidak disukai. Ingat pembahasannya. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Tidak disukai. Kenapa ada? Kenapa Allah? Misal contoh. Allah perintahkan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, Allah suka atau tidak? Suka. Kemudian ada hamba yang tidak beribadah kepada Allah. Hamba tersebut disukai oleh Allah atau tidak? Kenapa hamba tersebut tidak disukai oleh Allah? Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi yang salah Allah atau dia? Maka oknum. Maka bedakan antara pelaku dengan pencipta. Jelas Pak ya? Tapi yang lain kami persilakan. Berpembahasan tentang takdir. Ada lagi yang lain? Baik, kita berikan kesempatan kepada Bang. Silakan Bang. Tapi ikhwatul Islam, apabila ada seorang hamba yang terbiasa melakukan sholat sunat fajar, tiba-tiba dia terlambat, suatu hari dia terlambat, bukan sering terlambat. Bisa dipahami perbedaannya ya? Tapi misalnya dia rutin melakukan sholat sunat 2 rakaat fajar, tiba-tiba dia terlambat bangun karena alasan. Kemudian pas datang ke masjid, orang sudah melakukan sholat subuh, maka boleh bagi dia untuk melakukan sholat sunat fajar setelah subuh. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaannya. Tapi kalau itu bukan kebiasaannya,
maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan salat 2 rakaat setelah subuh, karena waktu ini adalah waktu yang terlarang bagi kita melakukan ibadah salat. Tapi waktu ini adalah waktu berzikir kepada Allah, karena waktu berzikir yang paling bagus adalah setelah subuh dan setelah asar. 2 waktu ini adalah waktu yang paling bagus beribadah kepada Allah, dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Maka kalau ada di antara anak-anak kita yang ingin menghafal Quran, perintahkan mereka menghafal Quran di 2 waktu ini, setelah subuh sampai syuruk dan setelah asar sampai ghurub, karena waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk menghafal Quran, karena itu adalah waktu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan kita berzikir di waktu tersebut kecuali Allah akan berikan kemudahan. Makanya kita tidak boleh tidur di waktu ini. Orang yang tidur di waktu subuh atau setelah subuh namanya adalah hailulah. Dan orang yang tidur setelah asar namanya adalah ailulah. Karena tidur itu ada 3. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Tidur hailulah itu adalah tidur di pagi hari. Hailulah itu artinya terbatas, terhalangi. Karena orang yang tidur di pagi hari terhalangi dari keberkahan, baik keberkahan dunia ataupun keberkahan akhirat. Dan itu hanya setelah matahari terbit. Kalau setelah matahari terbit silakan tidur, tidak menjadi masalah. Kemudian qailulah adalah orang yang tidur siang, maka itu dianjurkan. Dan Nabi mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan itu tidak tidur siang. Maka tidur siang walau 10 menit, walau 5 menit berbaring. Kemudian ikhwatul Islam yang terakhir namanya ailulah, yaitu tidur setelah sore. Kenapa disebut dengan ailulah? Karena tidur di waktu ini adalah tidur yang bisa membawa penyakit. Maka disebut dengan ailulah. Kenapa? Yang pagi hailulah, yang sore ailulah, karena waktu ini adalah waktu yang paling bagus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Maka kalau ada di antara kita yang ingin membaca Al-Qur'an di 2 waktu ini. Kalau ada di antara kita yang ingin memerintahkan anak-anaknya menghafal Qur'an juga di waktu ini. Waktu inilah yang terbaik untuk membaca, menghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah zikir yang terbaik. Baik, jadi bukan waktu salat. Bukan berarti salat tidak boleh, tapi waktunya bukan ini. Jelas ya? Tapi yang lain kami persilakan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berkumpul kecuali karena cinta kepada Allah dan cinta karena Allah, dan tidaklah kita berpisah kecuali juga karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita di dunia, dan Allah juga mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.